Dikatakan dengan percepatan teknologi seperti saat ini, hingga tahun 2030, sekitar 2 miliar pegawai di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan. Sebuah kenyataan yang akan terjadi di dunia Departemen Pemerintahan Pusat, Pegawai Negeri Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pegawai BUMN akan menghadapi semua pernyataan atau kenyataan itu dalam 10 tahun ke depan. Alias 50% pekerjaan Anda akan musnah. Bukan berarti Anda, para mantan pegawai PNS, pegawai BUMN akan jadi miskin, tidak berpenghasilan. Tidak, mungkin malah lebih besar dari penghasilan Anda saat ini. Namun pastinya profesi Anda yang berubah. Sahabat, kita adalah manusia yang taat pada mimpi kita, bukan taat pada profesi tertentu. Mimpi kita mengajari anak misalnya, tidak selamanya kita harus jadi guru. Kemudian profesi kita melayani publik, tidak selamanya harus jadi pegawai negeri atau pejabat daerah. Kalau kebutuhan pegawai negeri sipil berkurang hingga 50% dalam 5 tahun ke depan, maka melayani masyarakat bisa dengan profesi swasta lainnya. Karena sekali lagi, di seluruh dunia 2 miliar profesi akan hilang dalam 10 tahun ke depan, akan digantikan yang lebih keren dan lebih menguntungkan. Sungguh, itu adalah sebuah kepastian. Yang jadi masalah adalah kemampuan Anda beradaptasi bisa atau tidak. Ingat, uang itu selalu tetap bahkan bertambah. Jika orang kaya miskin itu ternyata semakin jauh jaraknya, bukan karena uang beredarnya sedikit, namun pindah cara mendapatkan uangnya, pindah pasarnya, dan beberapa orang pandai memanfaatkan peluang tersebut hingga dia menjadi lebih kaya, dan yang lain tidak bisa melihat peluang tersebut sehingga menjadi lebih miskin. Itulah kesannya orang kaya dan jurang orang miskin semakin jauh jaraknya, tapi tidak karena uang beredar sedikit sekali lagi, tapi karena cara mendapatkan uangnya berbeda dan orang kaya tersebut berhasil tahu cara mendapatkannya. Saat ini orang yang kaya itu banyak, dan mereka yang kaya atau yang sukses itu adalah mereka yang adaptif terhadap perubahan kehidupan, menemukan solusi bisnis dari disrupsi milenial, disrupsi zilenial, disrupsi digital, dan disrupsi pandemi. Pasar itu sungguh selalu bergeser, cara menangkapnya juga bergeser. Kemampuan geser dan tangkap peluang itulah dinamika usaha dan cara menjalankan kehidupan saat ini. Jadi kembali ke fokus tentang perubahan dari profesi pegawai negeri di zaman New Mind. Kita akan sederhanakan dan kita akan digitalkan dunia pelayanan publik hingga departemen-departemen kementerian tinggal separuh karena digabung-gabungkan departemen tersebut. Kemudian BUMN tinggal 10%, di mana yang 90% di merger, diakuisisi sesama BUMN dan ditutup. Pegawainya diberikan golden shake hand. Lalu pegawai negeri pemerintah pusat dan daerah juga tinggal 50%. Dan sekali lagi, semuanya diberikan golden shake hand. Inilah rencana demi membuat Indonesia menjadi negara superpower. Maka sekali lagi, sistem administrasi negara akan di-IT-kan, akan didigitalkan, dan akan di-blockchain-kan. Sehingga tenaga kerja administrasi di pemerintahan pusat daerah akan menjadi ringkas, menjadi sederhana, juga departemen di kementerian, serta pegawai BUMN. Pastinya BUMN bukan lagi senjata ekonomi yang akan menjadikan rakyat Indonesia hanya pasar. BUMN bukan lagi kompetitornya UKM. BUMN bukan lagi akan di bawah kementerian. BUMN bukan lagi tempat para pengangguran, pemenang sukses pemilu. BUMN bukan lagi raja impor pembuang dolar, tetapi BUMN menjadi sarana agen perubahan yang mana jumlah pegawainya hanya sedikit karena semuanya berbasis IT. Pastinya ada 3 juta orang akan mendapatkan golden shake hand, pesangon uang tali kasih. Bagaimana menghitung dan berapa yang mereka dapat? Cara perhitungan golden shake hand adalah lama kerja dikali 20 dikali gaji terakhir. Misalnya gajinya 5 juta sebulan. Lama kerja 10 tahun. Maka rumusnya adalah 10 tahun dikali 20 atau 200 dikali 5 juta. Maka dia akan mendapatkan 1 miliar rupiah. Sekali lagi, dia akan mendapatkan 1 miliar rupiah. Total dalam 5 tahun akan ada 3 juta pegawai, di mana negara akan menyediakan anggaran berjumlah 3.000 triliun untuk golden shake hand. Apa efeknya? Bayangkan, 50% uang tadi pasti akan masuk dunia usaha, masuk ke dunia UKM. Pasti ekonomi perputarannya akan naik triple transaksinya, triple nilai pasarnya. Alasan teknik lain, karena saat ini uang beredar hanya 40% dari PDB alias hanya 6.600 triliun, maka jika ditambah uang hasil golden shake hand masuk beredar ke masyarakat, maka ekonomi akan tumbuh cepat. Jadi, sebagai informasi tambahan sahabat, negara Singapura, Jepang, uang beredarnya 120% dari PDB. Indonesia, kalau 55% ditambah diedarkan dari yang 45% yang sekarang alias 100% uang beredar sama dengan PDB, maka akan ada tambahan 8.000 triliun uang baru beredar, di mana yang 3.000 triliun adalah untuk golden shake hand, yang 5.000 triliun lainnya
ya buat yang lain yang produktif gitu loh. Makanya terima saja MMT sebagai strategi ekonomi simbol dari kebangkitan ekonomi akar rumput. Printing money masih terbuka luas berbasis PDB. Nanti cetak uang berikutnya baru berbasis sumber daya alam atau sovereign wealth fund. Itu juga sudah ada grand plan-nya. Sabar satu-satu ya.